Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seputar dunia literasi dan berbagi inspirasi yang ada di dalamnya. Dan kembali lagi, saya mengundang salah satu penulis fenomenal, yang lagi fenomenal, dan salah satu anak muda Banten yang cukup produktif, Bung Nidu Paras Erlang. Wes, gimana bro? Apa kabar ini? Baik bro. Aduh, gue kayaknya nggak perlu nggak perlu kenalin inilah ya, karena namanya makin hari makin banyak dikenal orang. Makin terkenal gue ya. Karena gara-gara si burung kayu ini, Bro Nidu Paras Erlang akhirnya setelah sebelumnya hanya masuk nominasi, tapi dia justru mendapatkan salah satu penghargaan bergengsi di bidang sastra, yaitu program Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2020. Wes. Ini penghargaan bergengsi karena seluruh karya sastra yang terbit selama 1 tahun dikumpulkan, kemudian dipilih, kemudian disaring menjadi 10 besar dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Dan Bro Nidu adalah pemenangnya untuk kategori fiksi. Ya, wow. Ya lumayan lah ya. Lumayan. Ongkos 1 bulan aman berarti ya. 1 bulan 1 tahun lah aman. Ya, saya harus mengucapkan selamat ini bro. Terima kasih Bung. Tidak semua orang punya kesempatan. Ya, tidak semua penulis itu punya kesempatan untuk bisa mendapatkan salah satu penghargaan yang sangat bergengsi ini itu kan. Banyak orang yang bisa menulis tapi tidak semuanya bisa didapuk dengan satu penghargaan. Apa yang terbenak ketika nama lu diumumkan sebagai pemenang ini? Aku nggak menyangka juga karena ketika masuk 10 besar ya oke, masih biasa, masuk kemudian diumumkan lagi masuk 5 besar. Nah, aku sudah sadar kalau 5 karya sainganku itu 4 prosa fiksi yang lain, novel dan kumpulan cerpen, itu juga bagus-bagus dan aku beberapa tiga aku sudah baca, 1 belum, dan aku dari penilaianku sendiri wah ini berat nih bersaing dengan karya mereka gitu. Sempat nggak percaya diri gitu ya? Sempat tidak yakin akan menang karena yang lain juga keren gitu. Pilihanku, ya aku sendiri tidak bisa menilai karyaku sendiri kan, terlalu subjektif gitu. Tapi kataku ini saingan akan sangat ketat dan mungkin proses penjurian juga akan sangat alot ya. Jadi tidak begitu berharap sebetulnya karena tahulah lawan seperti apa kan. Dan lawannya juga salah satu yang dulu menang ya waktu pertama Iya, malah salah satunya itu adalah pemenang sayembara DKJ di 2018. Kalau Burung Kayu kan itu nominasi di DKJ tapi 2019. Ternyata begitu diumumkan yang keluar pemenangnya Burung Kayu. Ini mungkin berkat ini juga kali bro, para sinkere yang melakukan ritual di pedalaman Mentawai. Bisa jadi. Ini doa mereka. Doa mereka kan, karena mereka juga karena di buku ini sedikit flashback ke belakang dulu ya. Di buku ini juga Nidu menceritakan tentang satu dinamika sosial yang cukup pelik gitu ya. Pada satu sisi masyarakat Mentawai dia harus mempertahankan kebudayaannya, value-nya dari gelombang investasi itu ya, dan perebutan lahan itu. Pada satu sisi ya mereka juga dilema dihadapkan dengan arus perubahan yang begitu dahsyat itu. Nah, mungkin berkat doa-doa para singkere yang melakukan ritual itulah Nidu akhirnya menang. Wah, selamat lah bro ya. Makasih. Mau buat apa itu duitnya? Karena katanya duitnya sampai 100 juta ya. Wah, belum tahu mau diapain. Karena belum diterima. Ya, Jadi belum punya rencana. Oke. Tapi
kita tunggulah nanti setelah duitnya terkirim Nido akan bikin apa lagi begitu. Tapi bro, ini biar juga pembaca tahu ini ya, apa kalau apa kalau apa Kusala. Kusala ini apa sebenarnya, mungkin biar dikasih background biar pembaca juga tahu sebenarnya ini kok tiba-tiba emang sebergengsi apa sih gitu kan. Kan pasti takutnya ada yang begitu itu kan. Nah, mungkin itu bisa cerita sedikit itu dan bagaimana perjalanan sampai akhirnya Nido ikut sayembara itu dan akhirnya menang. Oke, yang aku tahu Kusala Sastra itu sudah dimulai memberikan penghargaan pada tahun 2001. 2001. Ya, berarti sekarang jadi sudah tahun 2020 ini tahun ke-20. Tahun ke-20 ya. Dua dekade ya. 2 dekade. Mereka jadi sudah 20 kali menyelenggarakan. Sebelumnya bernama Katulistiwa Literary Award awal-awal itu. Pakai bahasa Inggris lah. Ya. Di tahun 2004 atau 2014 kalau tidak salah namanya diubah menjadi Kusala Sastra Katulistiwa. Nah, mereka setiap tahun memilih karya-karya yang dianggap terbaik pada masa 1 tahun terakhir itu. Di tahun 2001 itu pertama kali yang nerima itu GM, Gunawan Muhammad. Wow. Untuk kumpulan puisinya kalau tidak salah. Berarti lo selevel sama GM ya. Ya, terus kemudian banyak mereka diselenggarakan rutin setiap 1 tahun sekali. Yang beberapa kali juga sempat memicu kontroversi, beberapa kali juga sempat menjadi wacana karena Kusala ini satu-satunya penghargaan untuk karya sastra di Indonesia yang hadiahnya sangat besar. Ya. Bahkan dibandingkan dengan misalnya program pemerintah sekalipun. Iya, penghargaan pemerintah misalnya. Penghargaan di Badan Bahasa ada. Penghargaan untuk karya sastra di Badan Bahasa itu juga setiap tahun diberikannya. Tapi hadiahnya tidak begitu besar. Jadi dianggap mungkin karena hadiahnya besar itulah kemudian dianggap sangat bergengsi. Iya. Dan nggak sembarang orang juga ikut kali ya. Kalau dan mekanismenya berbeda-beda gitu, mekanisme penilaiannya. Nah, Kusala ini dari awal menerapkan mekanisme penilaian yang kita tidak pernah tahu siapa jurinya. Kita tahu kemudian jurinya siapa itu pas pengumuman saja. Siapa saja yang menilai karya itu. Dia merahasiakan nama-nama jurinya itu. Ya, juri kita tidak pernah tahu dan juga buku untuk penilaian Kusala itu tidak dibuka untuk pengiriman. Artinya si penulis atau penerbit itu tidak menyodorkan buku kepada si panitia Kusala ini. Tapi juri-juri itulah yang mencari. Oh, yang mencari. Buku yang terbit selama 1 tahun terakhir. Berarti bukan kita yang mendaftar berarti bukan? Bukan, karena mereka tidak pernah membuka pendaftaran itu. Oh, tapi mereka cuma mencari buku mana yang terbit, mereka kumpulin sendiri, kemudian mereka nilai dan mereka umumkan gitu. Iya, menarik gini ya. Jadi memang agak misterius. Iya, betul. Agak misterius. Jadi ya bukan seperti lomba. Ya kan kalau lomba penghargaan itu kan diumumkan, ayo siapa yang mau ikut itu ya. Ya, tapi kalau diumumkan seperti itu pun agak bermasalah karena misalnya teman-teman kita dari luar Jawa mungkin akan merasa keberatan karena mereka harus mengirimkan buku sekian eksemplar. Dengan ongkos kirim sekian rupiah untuk biasanya karena penyelenggaranya ada di Jakarta seperti itu kan cukup mahal juga. Dan kadang-kadang distribusi informasinya juga malah nggak kena kalau begini kan. Mereka otomatis yang mengecek sendiri kan apa kanal-kanalnya penerbit mana yang betul. Nah, justru si panitia sama dewan juri di Kusala inilah yang kemudian mereka secara aktif mencari buku mana apa saja, di mana saja, teman-teman penulis mana saja yang menerbitkan bukunya pada tahun itu. Itu ada berapa kategori, bro? Hanya 2. Sebetulnya beberapa kali pernah berubah. Pernah ada 3 kategori: prosa fiksi, puisi, dan penulis muda berbakat. Artinya penulis-penulis baru yang baru menerbitkan buku pertamanya. Pendatang baru lah ya, nyubi gitu. Ya, tapi ini tidak bertahan lama. Yang bertahan lama tuh artinya ini hanya pernah ada tapi kemudian hilang gitu kategori ini. Terus pernah juga ada kategori buku pertama, buku kedua. Jadi penulis-penulis yang baru pertama kali menerbitkan bukunya yang itu diberikan penghargaan juga untuk kategori itu. Nah, ini juga tidak bertahan lama. Yang bertahan ya hanya untuk kategori prosa fiksi,
dan puisi. Kalau puisi itu berarti dia kumpulan-kumpulan puisi. Kumpulan puisi. Kalau prosa fiksi itu dia novel, cerpen masuk di Ya, situ. cerpen dan kumpulan cerpen dan novel. Itu harus bergenre yang berkaitan dengan apa? Kebudayaan atau sebenarnya umum saja, Bro? Secara umum. Secara umum. Secara umum ya. Secara Pokoknya umum. dia bentuknya adalah prosa dan yang dianggap karya sastra oleh Kusala dan oleh juri. Yang dianggap pokoknya itu memenuhi unsur-unsur sastra begitu Ya. ya. Yang mereka anggap itu karya sastra. Berarti itu diumumkan kapan berarti itu, Bro? Pengumuman 10 besar itu dari bulan September gitulah. 10 besar, 5 besar itu ya akhir September. Pengumuman pemenangnya tanggal 15 Oktober. Nah, tapi karena tahun ini nggak ada perayaan, jadi agak sepi sebetulnya. Iya, karena pandemi kali ya. Karena pandemi, tahun-tahun sebelumnya itu ada Rame. Ada penyerahan hadiah gitulah, rame. Kumpulah para sastrawan Ya, gitu sih. kumpul nongkrong ngopi siapapun yang menang sebetulnya. Kalau di dalam dunia kasus sastraan ya nama istilahnya itu ya. Kalau sekarang itu disebutnya dekade berapa, Bro? Biasanya kan ada sastra pujangga baru, apa sih kalau secara ininya pembagiannya itu? Agak susah ya. Kalau karena di sekarang itu masuknya apa ini? Ya nggak tahu. Belum ada yang mengkategorikan apakah gelombang sastra hari ini misalnya adalah sastra digital atau sastra milenial atau belum ada yang melakukan kajian ke arah sana. Terakhir yang memetakan sejarah sastra itu Korilayun Rampan tuh untuk angkatan 2000 gitu. Itu pun kontroversial. Karena periodisasi dalam sastra itu kan jadinya wacana yang terus bergulir saja gitu. Tidak semua orang bisa bersepakat untuk satu periodisasi. Oh begitu. Jadi ini. Oke, Bro. Ini karena lo juara itu kan dan ini obrolannya tentang literasi dan orang Banten tuh saya sebenarnya harus menanyakan lagi sebenarnya bagaimana sebenarnya proses kreatif dalam pembuatan satu karya sastra itu, apalagi lo kan memilih genre yang disebutnya fiksi ilmiah dan itu enggak ilmiah, bukan ilmiah. Apa fiksi apa disebutnya biasanya kalau di dalam itu? Teman-teman sih menyebut ya ini etnografis gitu. Nah itu kan agak ribet nih, Bro. Agak ribet lah gitu kan, karena nggak cuma mengandalkan imajinatif lu sebagai penulis kan, tapi harus ada riset yang benar-benar ini. Nah biasanya lu memulai satu karya itu karena kan bukan cuma ini karya Nidu sebenarnya kan, ada yang lain juga ya. Nah itu biasanya lu memulainya itu tahapan-tahapannya itu seperti apa, Bro? Aku sih lebih pada ketika aku menyukai sesuatu misalnya dalam hal bacaan, aku akan menggali itu lebih jauh tuh, menambah referensi mengenai satu hal yang aku sukai. Misalnya ketika aku pertama kali ketemu dengan Mentawai, itu kan juga dari bahan bacaan, dari satu referensi si peneliti, seorang antropolog, dia menulis catatan etnografinya tentang Mentawai. Nah, dari satu buku itulah yang kemudian mengantarkan aku menemukan buku-buku yang lain, kajian-kajian yang lain mengenai Mentawai. Itu tidak terasa sekian tahun berjalan, referensi yang aku baca mengenai Mentawai ya cukup banyak. Dan kecukupan itulah yang kemudian mendorong aku untuk menuliskan. Nah, ketika pemicu itu tidak ada, ya aku juga tidak bisa menulis. Dan pada saat itu kebetulan ada sayembara DKJ itu ya, yang akhirnya lo jadi selesai penelitian dari Mentawai, selesai riset itu, kebetulan sebetulnya. Ya tapi nggak kebetulan juga sih karena tiap tahun ada kan gitu. Sayembara itu tiap tahun ada gitu. Nah, ketika aku sedang mengerjakan novel Burung Kayu, aku cek deadline di sayembara DKJ, aku berpikir ini novelku harus aku selesaikan paling tidak untuk mengejar sayembara itu. Ya sudah, aku paksakan diriku selama dua minggu terakhir deadline DKJ, aku
berhenti melakukan aktivitas apapun, hanya berkutat untuk menyelesaikan naskah. Naskah ini dibaca berulang-ulang, diubah berulang-ulang, dibaca lagi, ditulis ulang beberapa bagian, diedit lagi sedemikian rupa sampai hari terakhir pengiriman ke DKJ deadline itu ya sudah aku print out, aku kirim gitu. Tapi Bro, sebelum lo akhirnya riset berangkat ke Mentawai itu sebenarnya waktu itu lo memang berangkat sendiri atau memang lo ikutan di dalam satu program? Program itu ya itu programnya Komite Buku Nasional di tahun 2018. Komite Buku Nasional ini bikin program residensi penulis namanya. Tahun 2018 itu tahun ketiga. Mereka sudah menyelenggarakan dari tahun 2016, 17, 18. Hanya saja 2 tahun sebelumnya mereka hanya memfasilitasi penulis-penulis Indonesia untuk melakukan residensi di luar negeri. Nah, hanya ketika tahun 2018 dan 2019 mereka ada untuk residensi di dalam negeri. Nah, ada peluang semacam itu yang kemudian ya kami sesama para penulis saling berbagi, lalu teman-teman ngobrol siapa yang mau kemana, mau menulis apa yang mereka tawarkan kepada Komite Buku Nasional agar rencana mereka di ACC lalu didanai riset yang akan mereka lakukan. Nah, karena aku mau keluar negeri bingung mau kemana dan mau menulis apa, nah akhirnya yang aku merasa aku punya cukup bacaan mengenai Mentawai lah, kenapa aku tidak ke Mentawai saja gitu. Toh aku berpikir bacaanku cukup dan aku punya keinginan kuat untuk menulis mengenai Mentawai. Artinya memang jauh-jauh sebelum ada sayembara lo sudah kumpulkan bahan-bahan tentang Mentawai itu kan. Bahkan lo nggak menyangka kan akan ada kesempatan residensi itu kan. Betul. Aku membaca Mentawai dan berbagai referensi mengenai Mentawai itu sudah aku baca dari 2014. Artinya lo mau bilang kalau lo menyukai sesuatu ya all out gitu ya. Iya, lakukan terus-menerus saja gitu dan nikmati proses itu. Jangan nunggu jangan nunggu karena mau ada lomba kemudian baru sibuk ngeriset. Nah, artinya ya semua proses pengetahuan kita itu ya dicicil begitu. Dicicil, ya, betul. Ditabung gitu. Artinya dalam berliterasi lo bisa sampai akhirnya bisa menang satu penghargaan Kusala Sastra juga berangkatnya juga dari titik nol yang lo kumpulkan itu. Nah, enggak ujug-ujug lah. Enggak ujug-ujug. Ini kalau boleh tahu ini buku keberapa yang sudah lo tulis, Bro? Buku ketiga. Pertama kumpulan cerpen itu 2011, lalu kumpulan cerpen lagi 2015. Ini yang ketiga, tapi di tengah-tengah yang kedua yang ketiga ini ada sebetulnya penerbitan ulang. Jadi buku pertama sama buku keduaku itu diterbitkan ulang di tahun 2017. Itu awalnya penerbit indie dulu atau langsung mayor? Bisa dikatakan mayor. Karena gini, aku tuh sebetulnya sering menang lomba. Sering ikut lomba dan sering memenangkan, sekalipun yang kalah juga banyak, tapi ya aku nggak mau bilang yang kalahnya ya. Yang disebut yang menangnya saja. Iya. Biar keren. Ya enggak kan itu bagian dari story. Ya. Di 2011 itu ada sayembara Dewan Kesenian Jawa Timur, Festival Seni Surabaya, Festival Seni. Nah, mereka ada sayembara manuskrip untuk kumpulan cerpen dan untuk kumpulan puisi. Aku pada tahun itu aku sudah punya naskah, punya cerpen-cerpen yang pernah terbit di koran, di majalah dan lain-lain yang sudah aku kumpulkan. Akhirnya ya sudah, karena itu sudah ada, aku pikir aku terbitkan juga nggak tahu mau kemana, akhirnya aku kirimkan kumpulan cerpen itu ke Jawa Timur dan menang jadi juara 1. Akhirnya ya diterbitkan oleh mereka, oleh panitia. Oh, itu belum terbit waktu itu? Belum, manuskrip saja, naskah saja. Naskah aja ya? Naskah aja. Sebelumnya memang naskah itu sudah pernah terbit di koran lokal, di koran nasional, beberapa di majalah seperti itu. Sekarang koran itu udah nggak ada, Bro?
Koran di lokal di kita udah nggak ada, tapi di media online-nya ada lah teman-teman Ya, punya di media. tempat media online gue juga ada sih. Kumpulan Ah. cerpen cuma belum ada yang ngirim. Nanti gue minta lah ngirim dari lu lah biar gitu. Ya, berapa honornya? Nanti dibicarakan di luar itu kan. Jadi kalau lo aktif di dunia kepenulisan itu tahun berapa berarti? Mulai belajar nulis itu aku 2005. 2005. Tahun 2004 2005 lah. 2004, 2005 dan 2011 lo baru bisa Ya, baru cetak jadi buku ya. Ini. iya dicetak jadi buku Tahun 2011. 2011. Itu padahal cerpen dikumpulkan dari tahun 2000 paling tidak dikumpulkan mungkin 2008. Karena 3 tahun pertama aku tidak berhasil menulis dengan baik, tidak berhasil mempublikasikan satupun cerpenku. selama 2 tahun. 2 tahun pertama, 2 2-3 tahun lah. 2 tahun pertama lo nulis lo nggak bisa. Nggak bisa. Tapi udah dikirim. Dikirim. Nggak ada yang muat. Kenapa itu? Kenapa? Ya kalau aku baca lagi sekarang, Iya. ya jelek memang. Memang jelek. Memang jelek. Memang jelek konten substansi ceritanya atau karena termasuk juga ada teknis-teknis penulisan yang secara kaidah kebahasaan salah. Ya secara keseluruhan. Perbendaharaan kosakata juga tidak begitu kaya. Bagaimana aku menghadirkan tokoh juga tidak begitu meyakinkan. Bagaimana alur yang aku buat juga kacau gitu. Ya, kalau aku baca lagi sekarang ya sampah. Jelek. Jadi aku lupakan aja itu. Aku merasa ini nggak usah aku tidak pernah menulis ini. Saya beberapa sebenarnya bikin cerpen ya. Cuma karena saya bukan seorang penulis fiksi, jadi kadang-kadang nggak dapat feel-nya itu. Ya. Barangkali memang setiap orang juga punya kebakatan masing-masing. Tapi kalau lo dari awal memang sudah memilih jalur fiksi sebagai konsentrasi yang lo geluti dalam dunia penulisan. Iya. Karena ketemunya juga dengan teman-teman yang di komunitas sastra seperti itu. Jadi ya yang mereka geluti, yang kemudian menginfluence ya juga karya sastra. Kalau misalnya, tapi pernah nulis kayak isai yang Pernah. Aku sebetulnya awal-awal belajar nulis itu aku tidak hanya menulis cerpen, justru aku mempelajari berbagai bentuk tulisan. Aku menulis artikel, nulis esai, nulis karya jurnalistik, bikin berita, pernah nyoba-nyoba jadi wartawan kalaupun tidak punya energi, tapi aku pernah jadi wartawan. Tapi aku tidak punya energi seperti teman-teman wartawan yang lain. Aku bahkan pernah jadi editor untuk koran di Banten, cukup lama. Artinya berbagai jenis tulisan itu aku cobain juga gitu. Sampai hari ini sebetulnya aku masih nulis reportase ya. Nulis. Kalau aku ketemu dengan seseorang yang kira-kira ini menarik orang ini nih, aku wawancara, gali dia sedemikian rupa dan aku tulis. Dikirim kemana itu? Enggak aku kirim. Aku simpan saja. Kadang-kadang aku cuma pasang di blogku atau aku publikasi di Facebook. Iya, karena sekarang kan juga media melimpah nggak kayak dulu kan. Iya, Misalnya ketika nulis tidak terbit di media ini itu kan, maka bisa dikirim kemana aja. Iya, kalau dulu kan menulis, karena kan saya juga waktu mahasiswa sering nulis itu banyak yang ditolak gitu ya, jadi sampah kan. Nah sialnya nggak disimpan gitu ya. Nggak apa-apa, itu sebagai proses belajar aja, nggak disimpan nggak apa-apa. Artinya dalam proses kita bisa mendapatkan satu hal yang prestis itu juga bukan waktu yang pendek begitu ya. Ada proses ini. Nah, dan mungkin ini pertanyaan klise tapi saya harus tanyakan lagi biar orang yang itu lo kepikiran menulis itu awalnya karena apa yang memicu lo pertama belajar nulis itu ada nggak, atau memang sejak kecil lo punya cita-cita jadi penulis? Enggak, cita-citaku jadi kiai ya. Ya lu kan anak pesantren ya. Cuma gini lah, mungkin banyak faktor yang menyebabkan aku kemudian menyukai cerita gitu ya. Aku banyak mendengar kisah dongeng dari nenekku, dan aku pendengar yang baik. Artinya banyak dongeng yang pendengar yang baik. Aku menerima banyak dongeng dari nenekku sedemikian rupa, dan
Aku masih mengulang-ulang itu. Hmm. Sampai aku SMP aku masih minta didongengi sama nenekku tuh kalau mau tidur gitu. Dan ketika dalam pergaulan juga aku suka mendengarkan, aku ketemu siapa, ketemu orang tua misalnya di satu tempat, aku suka mendengarkan mereka berkisah mengenai masa lalunya, mengenai apa yang pernah mereka lakukan dengan berbagai nasihat mereka. Nah, aku ya kesukaan itu aku pikir yang juga mendorongku sedemikian rupa untuk bercerita kepada orang lain gitu. Yang kemudian lahirnya adalah aku belajar mengenai menulis cerpen mula-mula, ya sekarang menulis novel seperti ini ya dari sana dorongannya. Siapa bro orang pertama kali mungkin yang menginspirasi barangkali itu? Pasti kan ada ya di setiap perjalanan hidup kita itu yang menginspirasi, yang memicu gua mau nulis begitu ya. Ada nggak? Susah dipicunya ya. Aku tidak tahu persis siapanya. Tapi justru gini, mula-mula yang aku temukan, cerpen yang aku ingat aku baca, mungkin di sekolah aku pernah baca. Yeah. Di sekolah aku baca A.A. Nafis misalnya, Robohnya Surau Kami karena diajarkan ya. Di sekolah aku baca Akunya Hera Lawar misalnya, tapi itu tidak membekas dalam kepalaku. Artinya ya itu selintas saja gitu selintas saja. Lagi pula sekolah di STM kayak gitu. Nah, justru yang pertama kali aku belajar di tahun 2005 itu kumpulan cerpennya Melly Goeslaw. Oh, Mbak Meli. Ada Mbak Meli punya ya? Melly Goeslaw, serius. Iya. Melly Goeslaw itu aku suka lagu-lagunya. Dia punya potret. Ya, lagu-lagunya itu pokoknya keren dia. Lagu-lagunya aneh lah ya. Tapi aku suka dengan dia. Nah, di masa-masa itu, tahun-tahun 2000-an itu banyak artis yang menerbitkan buku, kumpulan cerpen, nulis novel, nulis puisi juga. Nah, salah satu di antaranya adalah Melly Goeslaw. Nah, karena aku suka sama dia, mendengarkan musik-musiknya dia, dia nerbitkan buku ya aku beli gitu loh. Aku baca. Karena ngefans itu ya. Karena ya mungkin ngefans, aku suka gitu. Aku baca, ya kalau aku baca lagi sekarang kok cerpennya Melly begini ya gitu. Tapi pada saat itu ya mau tidak mau itu juga. Mungkin Melly juga membaca market kali kan, mungkin pada saat itu genre atau betul bisa jadi seperti itu. Karena waktu itu tuh banyak sekali sebetulnya artis-artis gitu ya yang menulis mereka menulis puisi, mereka menulis novel, menulis kumpulan cerpen. Iya, karena artis-artis di zaman itu ya itu kan artis zaman itu tuh saya merasanya mereka itu nggak cuma pinter nyanyi tapi mereka itu kuat di bacaan itu ya misalnya kan kita Melly itu kan semua syairnya Melly itu siapa yang nggak bikin hanyut kalau kita dengar itu kan kan itu misalnya lagu Ibu, lagu apa bahkan lagu-lagu pacaran saja kadang-kadang ya dengan dandanan Melly yang dandanannya Melly kan beda kan nggak seperti sekarang gitu. Terus musik-musik yang lain Dewa misalnya kan Rumi lah apa Al-Ghazali semua dibaca itu makanya dulu sempat dianggap Dewa ini mah agen Zionis lagi. Padahal kan itu berangkat dari kumpulan musisi-musisi pada masa itu bacaannya juga banyak, referensi mereka banyak. Artinya tetap ya mau kita melakukan apapun termasuk dalam menulis yang paling pokok untuk menjadi modal adalah seberapa besar atau seberapa banyak kita membaca itu ya bro ya. Iya, pengetahuan di balik kepala kita itu. Buku pertama apa bro kira-kira yang lo ingat? Yang buku selain Mbak Meli. Buku apa lagi ya yang karena kan lo pernah bilang mengutip omongannya Najwa Shihab, temukan satu buku yang membuat lo. Nah bisa jadi justru bukunya Meli itu gitu loh. Bisa jadi justru buku 10 judulnya 10 karena ada 10 cerpen di dalam sana. Bisa jadi justru buku Meli itulah yang kemudian mendorong aku untuk menemukan buku-buku yang lain karena aku menemukan kenikmatan membaca gitu loh. Setelah membaca buku itu, aku tahu Melly Goeslaw ya bukan penulis yang baik sebetulnya kan gitu. Dan dia sebenarnya nggak dikenal juga sebagai penulis kan? Tidak dikenal juga sebagai penulis. Oke, dia menulis lirik lagu gitu, tapi dia bahkan sempat mengakui kalau dia menulis lagu saja tidak hafal not balok. Iya. Melly itu
musisi yang dia nggak ngerti not gitu Iya, kan. Untung dia suaminya untung yang suaminya yang jago itu. Nah, artinya kan ada kelemahan-kelemahan di satu sisi, tapi dia memiliki kelebihan di sisi yang lain gitu loh. Nah, Nah, aku merasa oke, mungkin diriku juga punya kekurangan di satu sisi, tapi aku jangan-jangan punya kelebihan yang belum aku gali sedemikian rupa. Nah, kesadaran itulah yang aku mulai dari sana. ini nih yang penting ini itu kan. Artinya kita juga harus perlu tahu ya di mana posisi potensi kita itu ya. Iya, Oh, jangan selalu terjebak sama kekurangan kita. sama kekurangan. Kekurangan hilangkan saja udahlah. Iya, Pokoknya jangan-jangan kita punya kelebihan yang lain yang kita sendiri belum tahu gitu, belum sadar dengan kelebihan itu. artinya yang paling penting itu sebenarnya dari kita, dari sekian banyak kita membaca apapun, kemudian belajar menulis apapun, kalau memang kita potensinya tidak dicerpen katakan, ya jangan dipaksain. Jangan-jangan dia jagonya adalah di penulisan yang Yang lain mungkin lain. jago nulis artikel, mungkin jago nulis reportase, melakukan investigasi dan lain-lain. Iya betul, karena tiap orang pasti punya ini. Tidak semua orang punya kemampuan yang merata begitu ya. Karena beberapa kali gue ketemu penulis, ada yang dia jago isai saja. Begitu aku nggak bisa nulis puisi. Nggak bisa. Teman-teman di Serang banyak penyair-penyair. Oh iya, banyak banget. Aku nggak bisa. Dan pernah nyoba-nyoba nulis puisi dan tidak berhasil. Aku sendiri bilang ya jelek gitu. Apalagi dibaca teman-teman. Oh, lo coba jelek. Oke, bro, balik lagi ke tadi soal apa? Kusala sastra itu. Nah, setelah lo mendapatkan ini itu kan sebenarnya lo sendiri ada nggak kemudian merasa jadi semacam beban moral atau lo ya udah biar enjoy aja itu. Karena kan mau tidak mau kan sekarang lo juga harus menjadi orang yang kemudian akan diintai oleh banyak sastrawan. Aku sih biasa aja. Aku ya asoy-asoy aja lah. Gini, aku tidak mau membebani diriku sendiri gara-gara menang Kusala misalnya, lalu aku berpikir, aku harus melahirkan karya yang jauh lebih hebat dari Burung Kayu. Ya belum tentu juga. Karena aku pikir proses menulis juga kadang naik turun. Kekuatan ketahanan aku ketika menulis juga tidak selalu stabil. Berbagai bacaan ya karena berbagai kondisi lingkungan dan lain-lain, kesehatan dan lain-lain ya itu juga sangat mempengaruhi kan. Artinya tidak menutup kemungkinan aku nulis lagi mungkin lebih bagus dari Burung Kayu, tapi tidak menutup kemungkinan juga lebih buruk dari Burung Kayu gitu. Artinya lu nggak mau menargetkan setelah ini harus nulis sekian. Oh enggak. Aku akan menulis ketika memang aku mau menulis itu. Gitu. Emang lu dari awal itu memang punya target gak sih bro sebetulnya kalau saat lo pokoknya sekian tahun harus mengakhirkan karya sekian tahun mengakhirkan, atau lo sebenarnya ngalir aja udah gitu? Ngalir aja. Aku mau mengalir saja. Kalaupun misalnya aku berpikir paling tidak dalam rentang waktu 5 tahun itu aku bisa melahirkan satu buku. 5 tahun tuh mungkin bagi sebagian orang ya panjang ya, lama sekali gitu. Tapi bagiku itu rentang waktu yang cukup memadai lah. Aku sadar diriku tidak produktif menulis, ya aku lebih banyak menikmati membaca saja, nongkrong saja, menyimak obrolan dari banyak orang. Yang itu justru untuk memperkaya diriku sendiri gitu, tidak melulu harus menulis. Tapi ketika semua itu sudah aku rasa menumpuk di dalam diriku, toh itu keluar juga dengan sendirinya. Sekalipun latihan menulis ya aku lakukan setiap hari, tapi itu tidak dalam rangka menulis menjadi sebuah karya. Ya latihan saja, apa saja yang aku tulis gitu. Obrolan dengan teman-teman, apa saja. Untuk ingatan saja, untuk mencatat. Dan lo simpan sendiri saja itu? Simpan sendiri saja. File-file begitu jauh lebih menumpuk ketimbang file yang menjadi karya. Tapi sekarang apa bro yang sedang lo yang sedang lo gandrungi itu tema bacaan apa? Sekarang aku sedang berpikir mendalami bukan tema juga mungkin ya. Secara spesifik aku sedang gandrung dengan ritus kematian. Ngeri ya. Aku berpikir begini, karena kajianku
lebih kepada ritual, Ya. kepada ritus-ritus daur hidup semacam itu, juga perayaan-perayaan tradisional di masyarakat tradisi. Nah, ketika kita pandemi hari ini, banyak kondisi orang meninggal tidak lagi sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Ya. Menangani si mati itu, Di jenazah lah ya. jenazah itu. Aku pikir kondisi COVID ini mungkin akan mengubah tatanan prosesi orang melakukan ritual kematian. Mungkin yang dulu misalnya harus ada prosesi 1 hari, 2, 3 hari, 7 hari dan sebagainya, atau pada saat menangani mayat dan lain-lain itu kan penuh ritual dan itu monoton seperti itu dilakukan oleh semua masyarakat. Nah, kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk itu. Ya, karena ada protokol Kesehatan sedemikian rupa, orang mau meninggal tidak boleh disentuh, tidak boleh didekati oleh keluarganya dan lain-lain. Nah, aku ingin mencoba mendalami ini sedemikian rupa, apakah kalau memang COVID ini berhasil selesai kemudian, apakah dalam berbagai tradisi kematian itu akan berubah prosesi pemakamannya gitu prosesi pemakaman, ritual secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Aku sedang berupaya membacai berbagai literatur mengenai kematian. Kenapa memilih kematian? Padahal kan banyak orang itu pada takut kalau mendengar kata kematian ini. Padahal kan dari burung kayu itu kan. tentang sama sih, masih soal ritual juga ya sebenarnya. Cuma kan kalau di sini kan ritualnya kayaknya indah itu kan, tarian. Ya. Sementara ini lo mau membedah tentang ritual kematian. Sebetulnya kan sepanjang kita hidup dari lahir sampai mati kita terus-menerus melakukan ritual tuh. Kelahiran juga ada ritualnya, ada selamatannya dan lain-lain. Nanti kita inisiasi disunat kayak laki-laki gitu. Juga ada selamatan, ada ritual di dalamnya. Menikah juga, ya mati juga gitu. Nah, untuk ritual kematian ini menjadi menarik karena di berbagai daerah, apalagi daerah-daerah yang punya lembaga adat tertentu, mereka punya perayaannya tersendiri. Ya. Kita tahu Bali ada ngaben, sebagian di Bali ada juga yang mayatnya ditaruh di bawah pohon. Di Toraja kita tahu ada Rambu Solo semacam itu. Dan di berbagai daerah juga ada prosesi semacam itu, bahwa ya ritual kematian tidak sekedar kematian orang mati langsung dikubur gitu, tapi ada yang memang menghubungkan orang hidup dengan orang mati itu sendiri, bahkan dengan dunia roh, dengan dunia para leluhur, atau kalau di agama Islam ya dengan surga, dengan neraka dan sebagainya. Nah, itu kan akan mempengaruhi kehidupan kita tuh, kematian itu. Jadi kalau sekarang orang dikuburkan begitu saja oleh protokol kesehatan, keluarganya nggak boleh ikutan, bagaimana? Iya. Nah, aku mau melihat kondisi secara secara kebatinan barangkali ya. Enggak juga, lebih pada karena memang kajian-kajian seperti ini lo melihat masih jarang dilakukan. Sama halnya ketika lo memilih mentawai yang lo anggap juga sepi dari banyak kajian. Mungkin aku belum bisa mengatakan ini jarang karena bacaanku belum banyak mengenai ritus kematian ini. Tapi boleh jadi memang tidak banyak juga yang fokus meneliti terkait kematian. Biasanya ketika berbicara daur hidup ya sudah dibahas semuanya gitu, dari kelahiran, pernikahan sampai kematian. Itu di satu kajian. Nah, tapi sepertinya yang fokus untuk kematian aku belum begitu banyak mendapatkan. Ya, tidak menutup kemungkinan kan kalau aku misalnya dari dokter tentang kematian. Dokter ya. Jadi ketika ada kematian akibat laka lantas begitu ya, nanti yang jadi pembicara narasumber di beritanya Nidu itu kan dari perspektif apakah rohnya itu gentayangan atau rohnya itu kembali dengan tenang begitu ya. Enggak sih, lebih melihat dinamika masyarakat aja sebetulnya. Karena ada kalau nggak salah buku psikologi kematian ya. Ya, pasti adalah. Oke, tapi karena kita nikmati hidup dulu sekarang, jangan dulu mati.
Itu mau gue tanyain sebenarnya ini. Pas kalau menang penghargaan ini dan lo mendapatkan uang yang cukup besar, karena gue tahu lo kan orang miskin. Enggak lah, aku bisa S2 orang kaya dong. Enggak juga sih. Paling tidak kita kelas menengah. Gue S2 juga nggak kaya-kaya juga. Karena ada yang bayarin. Oh ya. Nah, ini selain tadi lo lagi konsentrasi ngumpulkan bahan-bahan tentang kematian, next kalau uangnya sudah masuk ke rekening, apa yang pertama lo mau lakuin itu? Yang aku lakukan pertama kali mungkin membuat rencana. Aku nggak tahu, itu masih belum tahu buat apa. Cuman ya aku terpikir saja barangkali aku melanjutkan S3, tadi mendalami apa itu ritual kematian. Tapi mungkin juga aku bikin rumah barangkali. Belum punya rumah ya? Belum, masih kontrak. Itu kontrakan belum dibayar. Bahaya bro, jangan sampai lo sudah memenangkan penghargaan dalam bidang menulis, kemudian lo terlihat miskin dan akhirnya membuat para penulis-penulis muda itu pesimis untuk jadi penulis. Oh ya, jangan. Aku harusnya tinggal di hotel setelah ini berarti. Iya, karena penulis harus tampil kaya agar orang juga mau. Saya sepakat sama Bang Iqbal Adi Daryono itu ya, bahwa penulis itu nggak boleh miskin. Oh iya, harus kaya, harus keren, harus kaya dan harus bisa mengkapitalisasi karyanya sehingga orang termotivasi untuk menjadi penulis. Gitu ya. Ya kan aku gara-gara nulis aku bisa S2, gara-gara nulis aku mungkin sekarang berpikir untuk S3. Bisa nikah juga ya. Seperti Wahyu nikahnya jadi nulis, dari proyek kan bikin buku. Teman-teman yang nulis begitu. Iya. Oke, bro. Intinya apapun yang dilakukan oleh kita semuanya harus total itu ya, dan jangan terlalu berpikir dengan kekurangan-kekurangan yang kita punya, tapi berpikirlah pada apa kelebihan yang kita miliki, dan itu harus dimaksimalkan. Gali terus. Ada pesan buat ini teman-teman penulis muda di Provinsi Banten? Pesan apa ya? Ya salah. Pesan-pesan buat teman-teman yang suka menulis, kupikir kalau memang itu kesukaan kalian, itu bisa jadi passion kalian, passion ya. Passion ya. Ya itu jadi minat kalian, ya geluti itu dengan sungguh-sungguh. Kupikir apapun yang kita kerjakan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, ya toh akan terasa hasilnya juga, entah kapan gitu, tidak hari ini. Oke, siap. Ya sebetulnya tidak hanya menulis, tapi apapun lah. Intinya total lah ya, itu pokoknya lah. Ada rencana mau kelas menulis begitu? Enggak mau. Oke, siap. Aku tidak bisa mengajari orang menulis. Oke, teman-teman, demikian cacahan literasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mau membaca satu penggalan puisinya dari Bung. Bukan puisi, itu novel. Dari yang berjudul Babi Sigelang. Pas banget kebetulan. Sampan kayu durian itu melaju, terus melaju menuju hulu sungai, menuju Uma yang diberkati, Ulua Manua, sembari menyongsong hutan-hutan, roh-roh para moyang dan daun-daun penghidupan. Nidu Paras Era. Sekian, sampai ketemu di cacahan literasi edisi berikutnya. Membaca kaca, membaca dunia. Salam literasi.